Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suta Cahaya Purnama dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan integrasi nilai keislaman, yaitu etika bermuamalah menurut ilmu hukum keluarga Islam. Perlu kita ketahui bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lainnya. Awalnya cakupan muamalah dalam fikih meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi, setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Turki Utsmani, terjadi perkembangan pembagian fikih. Pada waktu itu cakupan bidang muamalah bersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya, yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seorang dengan seorang yang lain, atau antara seorang dengan badan hukum, atau juga antara badan hukum dengan badan hukum yang lain. Dari definisi muamalah sendiri secara bahasa artinya bertindak, saling berbuat antar satu sama lainnya. Adapun secara istilah ialah segala suatu aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Muamalah dapat dideskripsikan sebagai ilmu dan pengetahuan tentang hukum dan usaha memperoleh dan mengembangkan harta, hutang piutang, jual beli, jasa penitipan, maupun penyewaan yang dapat dipahami secara dalil syar'i yang berprinsip. Kemudian, konsep etika bermuamalah. Dalam Islam terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah, atau sering disebut dengan hablum minallah, yaitu hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta. Dan juga ada amaliyah hablum minan nas, yaitu tentang hubungan individu dengan individu lainnya atau muamalah. Bila kedua hubungan ini tidak ada, maka manusia akan ditimpa suatu kehinaan. Dalam kedua hubungan tersebut terdapat aturan etika yang harus dijaga dan dilaksanakan, terlebih dalam pelaksanaan hubungan yang kedua, yakni aktivitas bermuamalah antar sesama manusia, baik dalam bermuamalah dalam arti luas maupun arti sempit. Muamalah menurut para ahli dalam artian luas adalah yang pertama, menurut pendapat ad-dimyati, adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan di masalah ukhrawi. Yang kedua, menurut pendapat Abdul Wahab Halaf, yaitu pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun muamalah menurut para ahli dalam artian sempit adalah yang pertama, menurut pendapat Khudori Baik, adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Yang kedua, menurut pendapat Idris Ahmad, adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Pengertian muamalah dalam arti sempit ini lebih kepada penekanan agar tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang telah diturunkan atau ditetapkan, yang hubungan manusia dengan harta benda seperti cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta dengan cara yang baik
dan benar. Muamalah juga mencakup terhadap hak dan kewajiban dibebankan kepada dua pihak, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian, ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah ini terdapat dua pokok bahasan, yaitu muamalah al-adabiyah atau etika dan muamalah al-madiniyah atau materi. Yang pertama, muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari cara tukar-menukar benda dengan menggunakan sumber panca indera manusia, yang hak dan kewajibannya adalah tiangnya. Nah, ruang lingkup muamalah ini mencakup beberapa hal seperti yang pertama, ijab qabul, saling menghargai, hak dan kewajiban, tidak ada unsur ketakwasaan, penipuan, pemalsuan, penimbunan, kejujuran pedagang. Sedangkan muamalah al-madiniyah adalah muamalah yang bersifat kepemilikan benda karena objek fikih, yaitu benda halal atau haramnya ataupun syubhat untuk diperjualbelikan. Ulama berpendapat bahwa muamalah ini mengkaji objeknya seperti benda yang bisa menimbulkan madorot atau mendatangkan maslahat. Adapun ruang lingkup muamalah ini mencakup beberapa hal seperti jual beli, al-bai' at-tijarah, yang kedua gadai atau ar-rahn, kemudian jaminan dan tanggungan atau kafalan zaman, yang keempat pemindahan hutang atau ziwalah, yang kelima jatuh bangkrut atau taflis, yang keenam perseroan atau pengkongsian atau asyirkah. Yang terakhir, masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain. Kemudian akhlak dalam prinsip muamalah. Dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang sasarannya adalah harta benda, muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan muamalah semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia, asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Yang kedua, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dari kerelaan kedua belah pihak. Artinya, dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah, selama kedua pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syariat, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga, adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Maksudnya, dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan tahun bertahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syari dan diakui oleh masyarakat, maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum. Yang keempat, tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Maksudnya tujuan muamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain. Maka dari itu dalam bermuamalah harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Sesuai dalam prinsip muamalah dalam Islam, pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi, boleh dilakukan dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas aktivitas muamalah.
Kemudian di dalam Islam banyak sekali jenis-jenis muamalah yang dilarang. Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya seperti maisir atau judi, yaitu transaksi dengan memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau kerugian pihak lain. Yang kedua, gharar, yaitu muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlahnya, harganya, dan waktu pembayarannya. Yang ketiga, haram, yaitu tidak boleh melakukan transaksi atas benda hal-hal yang diharamkan sehingga tidak sah transaksi jual beli jika objek jual belinya adalah khamr atau narkoba. Yang keempat, riba, yaitu tambahan dalam aktivitas hutang dan jual beli. Yang kelima, batil, yaitu transaksi batil yang terlarang untuk dilakukan. Nah, dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bermuamalah itu memiliki nilai etika yang sudah diatur dalam hukum Islam. Demikian, terima kasih telah menonton penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena al-insanu mahalul khotor wa nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.